Halo semuanya, selamat sahabat. Jumpa lagi ke channel Fraska Jiska di sahabat pada siang hari ini. Dan sebagaimana biasanya kita akan berdiskusi, mereview tentang pelajaran sekolah sahabat primary yang ke-7 ya. Nah, tapi kali ini kita agak beda karena kita bukan mereview pada waktu perjalanan berangkat, tapi waktu perjalanan pulang dari Jakarta menuju BSD. Nah, mana nih teman-teman kita nih? Mana nih hostnya nih? Fraska, Kira, where are you? Fraska. Nah, ya, jumpa lagi. Kasih salam dulu dong sama teman-temannya. Happy Sabat semuanya. Halo, selamat sabat. Selamat Sabat ya. Jadi, walaupun kita pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan protokol kesehatan. Apa tuh protokol kesehatannya? Tidak cuci tangan. Kok tidak cuci? Tidak pakai masker. Sama? Dan melahirkan kerumunan. Jaga jarak ya. Jadi Dan satu melahirkan kerumunan. melahirkan kerumunan. Satu adalah pakai masker nih ya. Walaupun di mobil juga pakai masker. Dua, jaga jarak. Pakai ya. sabun juga. Ya, dan cuci tangan ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, gimana kabarnya teman-teman semua ya? Kita berharap bahwa teman-teman semua berada dalam keadaan yang luar biasa ya. Tadinya aku nggak Luar biasa muncul. bagus. Tadinya nggak muncul, tapi sekarang adik Kira udah muncul. So, kita akan belajar pelajaran yang ke-7, tapi sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu nih. Nah, kita harus cari tempat nih. Kalau di jalan memang agak repot nih kalau kita harus full over dulu ya. Apalagi di sekolah banyak banget orang yang lalu lalang. Yes, gitu. Tadi juga abang dapat kaki sedikit dan taruh ke dalam air. Ya elah, ngapain sih dia dibilangin ada? Iya. Oke, nah sekarang adik Kira kita mau pulang kemana adik Kira? Kasih tahu dong. Ke rumah. Di mana sih rumah adik Kira? Rumah adik Kira di mana? Kita di Serpong Park. Serpong Park BSD ya. SD dari kita ini Jakarta ya. Jakarta ya, Jakarta Selatan Kebayoran. Mama berasal dari Indonesia. Ya dong, puasa dari Jepang ya di Berarti Indonesia kita lagi ada di Betawi. Di Betawi, Jakarta. Betul sekali. Juga Pongset Sekolah berasal dari barat. Oh ya, aduh di jalanan susah amat ya. Oke, nih kita bisa berhenti di depan sini nih Untuk berdoa. untuk kita berdoa sebentar saja. Oke, kita harus tepat ya, tempatnya tidak bagus ya. Oke, Kira. Adik yang susah. Oke, berdoa. 1, 2, 3, let's go. Kira berdoa. Susah. Berdoa yuk. Berdoa susah. Ayo deh, berdoa. Susah, bingung. Oh, cuma bilang Tuhan tolong kami mau belajar baca sekolah sahabat. Ayo, come on, let's go. Terima kasih jangan nih. Kita baca sama berkali nyatakan dan amin. Amin. Oke, sekarang kita mulai pelajaran yang ke-7 ya. Yang ke-7 dengan judul apa Bang Fraska? Adik, singa dan beruang. Oh, yang keras dong. Singa dan beruang. Nah, singa dan beruang ya. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya? Lion and bear. Lion The and, lion. the lion and bear ya. Oke. Kalau ngebayangin singa dan beruang gimana, Pak? Singa tuh ciri khasnya apa singa? Karakternya apa singa? Cepat ya, speed ya, speed. Suaranya menggaung. Kalau beruang lambat. Cepat marah. Ya. Kalau beruang lambat jalannya. Ya. Tapi badannya apa? Besar. Besar banget ya. Oke, lanjut. Duba-duba itu sama. Kabaran kita hari ini adalah saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Yesuslah yang menyelamatkan diri saya. Jadi tidak ada yang bisa. Jadi kalau kita kayak tidak ada yang bisa. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Harus ada Tuhan. Betul. Oke, lanjut. Ayat hafalan kita terdapat di Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, ayat hafalannya coba kita hafalkan. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dia membaringkan Kan aku di padang yang berumput hijau. Oh. Ya. Karena tangan papa itu terlalu panjang, makanya dia kena. Iya, karena kan kalau padang kan gini kan luas hijau. Tapi jangan sampai harus kena ini dong. Lihat, aku nggak kena loh. Oke. Jika engkau mau tahu lebih banyak mengenai domba, kemanakah engkau akan pergi? TV, internet, buku? Ketika sedang menuliskan suatu laporan tentang domba. Kemana ya kalau zaman sekarang tuh zaman now? Jadi teman-teman tahu apa tentang domba? Tulis Ya. di bawah ya. Yes, ya. Oke. Tapi nggak boleh cari-cari. Kalau adik Kira deh, papa tanya adik Kira. Kalau domba tuh apa yang adik Kira tahu tentang domba? Domba tuh gimana bentuknya? Gimana suaranya gimana? De. Ya, Domba bulunya dipakai untuk membuat kain. ya bulunya tuh keriting-keriting tuh ya. Tapi mahal. Mahal kalau dibeli. Oke, lanjut. Oke. Dan kita mulai aja. Ya, Sekarang mulai dong. Daud melihat ke domba-dombanya yang ada di padang. Jadi dia yang kita tahu Daud adalah seorang gembala, pasti mengembala domba. Tapi domba-domba ini milik sahabatnya. Sahabatnya siapa ya? Sedangkan dia sendiri adalah gembala domba-domba itu. Jadi Daud bersama dengan domba-domba itu menyusuri ke sungai, ke situ, ke sana. Jadi diatur, jadi di hari yang panas dianya sama domba-dombanya pergi ke sungai. Pada saat sore hari pergi ke padang untuk makan. Rumput ya. Oke. Terus? Kemudian setiap malam dia tidur, tapi nggak tahu gembala tidurnya gimana sih? Apa berdiri terus tidur? Terus? Tetapi Daud tidak merasakan takut atau sendirian karena ada Tuhan. Oke. Jadi nggak takut. Terus lanjut. Sama seperti Daud memperhatikan domba-dombanya. Dia tahu bahwa Allah adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Dan pada saat dia mengantuk, dia bilang, saya harus waspada. Daud mengingatkan dirinya sendiri. Oke. Dan dia bilang lagi, seekor anak domba yang kecil mungkin akan terpisah dari kawanan domba sementara saya tertidur. Jadi Daud itu selalu waspada. Bangun setiap siang, gak tidur siang. Gak ada mengantuk-gantuk. Jadi setiap hari dia mengelilingi domba-domba untuk lihat Untuk memperhatikan ya. Apakah domba-dombanya itu apa? yang dia untuk membuat dirinya selalu terjaga. Daud sering duduk di batu yang tinggi ya, dan dia duduk, dan yang pasti kita tahu dia main kecapi kan dia main kecapi, dan dia bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi dia menyanyi itu. Dan satu kali Daud melihat pergerakan di matanya. Ada yang kayak bergerak di antara tanaman-tanaman itu. Terus terus pasti yang kita tahu bahwa dia mengambil alih-alihnya, dia prepare ambil alih-alihnya, terus ambil batunya bulat mungkin segini ya, dan dari antara tanaman-tanaman
dombanya itu. Terus ketemu singa gimana papa? Oh. Jadi takut kalau gembala, harusnya dia berani ya. Dan juga domba itu sangat takut. Takut, dia harus berani kalau nggak Kalau nanti papa dombanya. misalnya jadi domba terus ada papa lihat singa, nah papa gimana? Ya harusnya lawan ya. Kalau nggak nanti dombanya bisa dimakan sama singa. Kalau papa misalnya jadi domba Oh, bukan kabur. Oh, mau jadi domba. Aku mau bilang, papa domba lucu. Terus ekor singa yang berkulit kecoklatan mendekati kumpulan domba yang ada di sungai. Nah, Daud ambil alih-alihnya, diginiin dan dilempar batunya. Kena kepala. Oh, oke. Terus jadi Daud tuh ternyata Terus hebat ya. Terus ini hebat banget, dia berkelahi dengan singa dengan tangan telanjang, Oh, tangan kosong, tanpa alat-alat ya. tanpa, Oh, nggak luar ada, biasa. hanya gini doang, Ah. jak. Sobek Ya. langsung ya. Sat. Itu sama kayak waktu cerita tentang Goliat. Stop. Nah, terus gimana tadi tentang si Daud? Terus singa itu jadi mengerang. Maksudnya mengerang Karena apa? dikoyak-koyakan sama Mengeras apa? mengerang tuh kayak mati, mengeras. Gitu. Waduh, hebat banget dengan Ah. tangan kosong, Iya. dengan singa yang punya cakar dan gigi tajam, dengan Daud yang punya tangan kosong, gak ada apa-apa, bisa lawan, bisa Yes, menang. bener. Dan dia kembali ke tempatnya. Segera Daud meletakkan alih-alihnya, terus dia bermain kecapi lagi. Dia juga memperhatikan domba-dombanya dengan hati-hati. Jadi Daud tuh sambil dia bermain, tapi dia juga perhatikan apa domba-dombanya ya. Oke. Dan dia menyanyikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Nah, di hari yang lain Daud memutuskan untuk pergi ke pegunungan ya, dengan domba-dombanya, soalnya di rumput-rumputnya itu ya pasti kita tahu bersih kan? Pasti dong. Pasti. Di rumputnya segar-segar. Tapi yang bahayanya itu dan Ada apa? Yang mangsa ya? beruang. Beruang ya. Tadi ada singa, sekarang ada beruang juga. Tapi yang belum diceritakan datang beruang atau enggak. beruang yang selalu mengintip ya. Ingin apa? Mengambil makan. Mangsa daripada dombanya. Oke, terus? Jadi Daud melihat semua kawanan domba, lihat domba situ, apa ada yang nanti ketangkap atau enggak. Oke. Dan dia melihat sesuatu yang bergerak di pepohonan, pepohonan atau yang Hutan, bisa ya. dibilang yang kayak bulat gitu, tanaman bulat gitu. Dan dia pun melihat dengan saksama, dan pas itu yang bergerak di rumputan itu pun keluar. Dan apa yang keluar? Beruang yang keluar. Waduh. Dan ini bukan beruang Kecil, cuma-cuma. Beruang yang besar karena udah Ini dari hutan beruang coklat. Iya. Kalau kita lihat di gunung, beruang coklat itu beruangnya wah buas banget. Dari Di hutan, sini ya? bilangnya beruang coklat ya. Oke. yang sangat besar datang mendatangi kawanan domba. Dengan segera Daud mengisi alih-alihnya, diginiin, diisi pakai batu ya, dan dilempar terus kena seser ke di sini. Dak. Kena si Goliat. Oh, enggak, Siapa? di
Beruangnya. Oh, beruangnya. Jadi Beruang. sama kayak kau lihat dia benar-benar pinter memainkan apa? Ali-ali ya. Mainkan ali-ali. Beruangnya langsung apa? Jatuh. Dan mengenai beruang itu ya, itu dengan sangat keras. Jadi mungkin bukan di sini, tapi bisa jadi di sini dengan katanya dengan sangat keras. Jadi Sehingga mungkin batunya itu bisa nancep masuk ke dalam ya. bukan keras. masuk ke dalam, tapi mungkin dengan sangat keras. Mungkin dianya cepet begini, zing, dianya lepas dengan cepat. Sep, kena dus. Lalu apa? Jatuh beruangnya. Sehingga beruang itu pergi, gak mau lawan lagi ya. Pasti beruang itu pikir, aduh ini lawan sekuat apa, masa sekecil, lebih kecil daripada aku masih bisa lawan, kabur aja ah. Iya. Oke, terus? Sore itu ketika Daud menonton dombanya, dia menyanyi lagi dan dia bilang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Jadi apa itu ceritanya? Jadi pelajaran. Dan di sini ada lagi, seperti seekor domba memerlukan gembala. Satu ekor domba pun harus. Ya. Dan kita juga seperti domba, dan Allah adalah gembala kita. Jadi jika kita sedang dalam masalah, kayak domba-domba punya masalahnya dengan kayak singa, beruang, dan dan apa ya, dan yang suka gini. Oh, King Kong. Bukan, lengkong masuk. Gorila. Gorila. Kita juga punya bahaya kayak gitu. Banyak ya. Jadi kita juga sama Dan seperti kita meminta bantuan Tuhan, seperti Tuhan adalah gembala kita. Betul. Kita tidak bisa melakukan kesulitan kita dengan sendirinya, harus bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau enggak selesai kesulitannya. Betul. Jadi inti ceritanya adalah bahwa domba-domba itu diibaratkan apa? Kita ya, dan gembalanya diibaratkan sebagai Yesus. Nah, ketika gembala itu melindungi domba-dombanya, itu sama seperti Yesus yang melindungi siapa? Kita ya. Dan itu sebabnya kalau ada masalah, musibah atau ada bencana, berlindunglah kepada gembala, yaitu siapa? Yesus. Karena Yesus pasti akan menolong. Jadi jangan kabur jangan lari dari kumpulannya, kawanan domba-domba yang lain. Aku pernah nonton di YouTube, terus dia baca, terus aku nonton Daud. Nah, ada satu domba yang keluar dari kawanannya. Terus dianya ketangkap dengan beruang. Yes, dianya nggak kemakan, tapi dianya ketemu sama beruang. Jadi harus menurut sama gembala. Oke. Sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Teman-teman semua, stop ini. Ya. Kita akan akhiri dan kita akan berdoa. Nah, kita harus cari jalan lagi kalau mau berdoa. Sambil nunggu kita harusnya kuis dulu. Oke. Ada 3 kuis. Yang pertama, siapa yang Jadi kuis yang pertama adalah siapa yang menjaga domba-domba dari bahaya. Yang kedua, senjata apa yang digunakan Daud untuk melempari batu? Apa tuh ya? Nah, yang ketiga. Yang ketiga, atau bisa yang terakhir, apa pekabaran kita hari ini? Ini panjang pekabarannya, panjang. Kesimpulan daripada ceritanya. Oke semuanya. Pekabarannya ya, maksudnya message. Oke semuanya.
sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita akan berdoa dulu. Doa tutup akan dibawakan oleh Fraska. Oke Fraska, silakan. Tuhan, terima kasih sudah jaga hari ini. Terima kasih karena sudah memberikan kita waktu dan pengertian untuk belajar sekolah sahabat. Berkati jadi kesehatan dan kepintaran. Amin. Amin. Dan Oke semuanya teman-teman. ada kata-kata terakhir. Jangan lupa, jika teman-teman terberkati, jangan lupa subscribe, like, dan tekan belnya untuk melihat video-video yang lain. Ya, jangan lupa karena subscribe itu gratis. Masih gratis. Kalau teman-teman terlambat, nanti kita sudah mencapai 1000. Udah. Oke semuanya, sampai jumpa. Bye. Bye.